Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Luar ini, tapi tentu sangat erat karena ini menjadi pertanyaan juga adalah soal guru mereka yang ikut tes P3K yang sudah lulus tetapi belum memperoleh formasi. Nah ini juga banyak sekali menjadi pertanyaan. Pak Menteri beberapa waktu yang lalu kan sudah menyampaikan bahwa mereka ini akan memperoleh formasi kalau tidak lulus sekarang. Kalau lulus sekarang tapi belum ada formasi, nanti tunggu sampai ada formasi. Nah ini kan disampaikan beberapa waktu yang lalu ketika kita rapat di tempat ini juga gitu. Sekarang pertanyaan dari mereka, nah sampai kapan mereka harus menunggu kalau belum ada formasi ini gitu. Dan ini banyak dari Jawa Barat, kemudian dari seluruh daerah di Indonesia ini. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih semuanya. Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu Komisi 10, Pak Ketua. Hari ini izinkan kami memaparkan mengenai dua topik. Yang pertama adalah realisasi anggaran Kemendikbudristek tahun 2021, dan topik kedua adalah capaian program prioritas Kemendikbudristek di tahun 2021 juga. Berikut masuk halaman pertama. Ya, ini adalah suatu chart yang menjelaskan realisasi dan target kita per bulan sampai dengan bulan tanggal 30 November ini. Dan alhamdulillah di bulan November ini kita sudah mencapai realisasi sebesar 81% daripada target kita, dan targetnya untuk bulan ini sebenarnya 84,48%. Dan kita punya harapan dan target untuk mencapai 97% realisasi anggaran tahun 2021 di akhir bulan Desember. Sebagai gambaran aja, di tahun lalu di 2020 pada bulan ini kita hanya baru mencapai sekitar 74% daripada anggaran. Jadi sudah lebih. Pak Ibu, itu kita akan upayakan sebaik mungkin dan perjuangkan untuk bisa memastikan bahwa formasi mereka untuk tahun depan, ini kan rondenya formasi tiap tahun, itu sudah sangat jelas gitu. Jadi waktu pertanyaan kapan, ya tahun depan. Selalu formasi itu hanya sekali setahun didapatkan. Kita nggak hanya mendapatkan sekitar 50% dari target kita untuk formasi, ya sisanya 50%-nya kami harap akan bisa dicapai tahun depan. Tapi tentunya tantangannya bukan ada di kami Bapak Ibu, tantangannya ada di kepala daerah ya. Pagu dari DAU itu sudah dipagu untuk gaji guru P3K. Jadi tidak boleh digunakan untuk hal lain. Di DAU-nya sudah dipagu. Jadi mau tidak mau formasi itu harus keluar karena uang itu tidak bisa digunakan untuk hal lain. Itulah komitmen kita kepada para guru honorer untuk karena dari Kemenkyu sudah dipagu. Gitu. Ya, sudah dipagu memang. Di earmark itu kan khusus ya. Mohon izin melalui pimpinan. Ya biar jelas Pak Menteri. Jadi formasi yang dari daerah dengan kelulusan itu seharusnya sama. Tidak selalu sama. Tidak. Tapi duitnya sama. Duitnya pasti sama. Formasi adalah yang potensi diajukan. Kita tahu nggak akan semuanya lolos. Jadi paling tidak kita melihat dari angka kelolosan sekarang ya. Kalau itu saja sudah mencukupi, misalnya 40% ya kan, dari yang kita lihat kemarin itu 40-50% ya. Yang lolos seleksi, belum lagi yang nggak dapat formasi, tapi pokoknya ujung-ujungnya akan selalu angka itu jauh lebih besar dari uang yang dibutuhkan, karena kan mereka harus lolos dulu passing grade dan mendapatkan formasi. Nah, uang itu tapi total cukupnya itu sudah dipagu di dalam DAU tahun ini. Gitu. Izin Pak Ketua, nggak perlu untuk semuanya. Untuk menambahkan 100% formasi itu tidak perlu anggarannya untuk full formasinya, karena nggak semuanya lolos passing grade. Tapi kami akan datang ke setiap kepala daerah izin Pak untuk Ketua, Pak Menteri. Berarti DAU itu nanti biasanya DAU kan gelundungan begitu saja ya.
Berarti nanti di dalam penjelasan penggunaan DAU, karena kita sepertinya perlu mendalami Kemenkeu-nya, Pak. Itu kemudian DAU itu gelundungan atau kemudian gelundungan plus ada kalimat untuk P3K sejumlah sekian begitu. Betul, Bu. Oh, itu. Izin pimpinan, Mas Menteri bisa nggak kemudian setelah ini jelas ada semacam surat edaran memberitahuan kepada daerah bahwa tidak Pimpinan Komisi 10 serta anggota baik yang hadir secara daring maupun luring, Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Kemendikbudristek yang saya hormati, izin mewakili Pak Dirjen untuk menyampaikan capaian anggaran Dirjen GTK sampai saat ini. Kami laporkan bahwa di Dirjen GTK terdapat 5 program prioritas yang sedang berjalan. Yang pertama, pendidikan guru penggerak. Sasaran di tahun berjalan adalah 16.029. Sampai saat ini sasaran yang tercapai baru 2.395 orang, atau mohon maaf ada sedikit revisi, 14,9%, sedangkan capaian anggaran 68%. Kami laporkan bahwa mengapa masih 2.395? Karena saat ini 13.843 orang peserta masih mengikuti diklat hingga akhir Desember. Sehingga di akhir Desember sasaran itu menjadi 100%. Kemudian untuk program yang kedua, pendidikan profesi guru, sasaran untuk tahun ini adalah 63.896 orang dengan anggaran 331 miliar. Sampai saat ini sasaran sudah mencapai 99% atau 63.671, sedangkan capaian anggaran sudah mencapai 99%. Beberapa catatan terkait dengan PPG ini adalah 39.815 orang telah selesai mengikuti diklat PPG dalam jabatan dan 23.850 orang, 56 orang sedang melaksanakan tahapan praktek pengalaman lapangan. Bapak Ibu yang saya hormati, program yang ketiga, pembelajaran paradigma baru, kami sampaikan bahwa sasaran untuk tahun ini adalah 31.078, sedangkan anggaran yang tersedia adalah 235 miliar. Sasaran saat ini sudah tercapai 100%, yaitu 31.078 orang. Mohon maaf, ada perbaikan untuk pembelajaran paradigma baru ini. Namun anggaran masih terserap sebesar 67%. 67% ini bukan berarti anggaran tersisa, karena saat ini sedang proses seleksi calon kepala sekolah penggerak angkatan kedua dengan target 7.500 sekolah. Dan saat ini untuk program pembelajaran paradigma baru sedang dalam proses pendampingan sekolah penggerak, yang mana program sekolah penggerak oleh Dirjen GTK, sedangkan SMKPK oleh Dirjen Diksi. Program yang keempat, program organisasi penggerak, saat ini sasaran 131 organisasi penggerak dan 100% sudah tercapai. Sedangkan anggarannya masih 64% dengan catatan bahwa saat ini masih dalam proses pencairan tahap kedua. Jadi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya terserap karena proses penyelesaian administrasi dari organisasi untuk mendapatkan pencairan tahap kedua sedang berproses. Program yang terakhir adalah rekrutmen guru ASN P3K. Saat ini alokasi atau sasaran untuk tahun ini adalah 506.247 dengan anggaran 195 miliar, dan capaian sasaran adalah yang lulus untuk seleksi tahap 1 sebesar 173.723 atau masih di angka 34%. Sedangkan anggaran masih terserap 79%, namun kami laporkan bahwa saat ini masih tersisa 322.529 formasi untuk seleksi tahap 2 yang akan dilaksanakan tanggal 7 sampai 10 Desember. Sedangkan yang menjadi catatan untuk program ini